yang Vodafone, dia di step 1 dia drop. Tapi kita udah dapat contact number, udah dapat email, udah dapat nama. Jadi call center bakal telepon. Kalau yang check up 2, dia udah isi semua formnya, tapi dia nggak ada credit card. Misalnya, dia nggak ada credit card, dia udah isi semua formnya. Tetap, dia drop, so call center udah telepon, dia pembayarannya diurusin sama call center. Yang terakhir, dia udah bayar kayak credit card, udah langsung selesai. Ini buat existing customer. Sini sama private spending. Tapi nggak pernah bayar kan? Bayar orang tua. Ini istilahnya kalau misalnya udah di existing member first ya, ibaratnya bisa login, bisa bayar. Kalau first media website juga bisa. Itu maksudnya begitu. Ini tadi aku udah jelasin sih first media. Jadi aku taruh yang tadi nggak aku share, first media pitch-nya aku share, ini aku share. Jadi bisa dilihat kira-kira level mana yang kayak wireframe ini dibuat harus seperti mana. Oke, tadi semuanya. Saya akan jelasin juga ya. Oke, aku jelasin conversion. Ini kan tujuannya buat first media itu conversion. Istilahnya orang beli first media lewat online. Kenapa kita bikin ini? Kita bikin sekarang itu pasti tahu first media itu navigasinya itu lebih. Navigasinya itu ada yang produk, sama ada yang kelas, sama ada yang support juga. Jadi satu navigasi, cuma ada produk, kelas, dan support. Kita beda di sini dua. Jadi produknya di sini doang. Itu cuma produk doang. Kita nggak pakai yang kelas, kemudian kita naikin ke atas. Jadi kita bedain. Nah ini promonya biasa. Ininya kita buat kayak TV. Jadi lebih kayak multimedia. Bukan yang kayak bulat-bulat. Ternyata beda. Bukan yang bulat-bulat. Semuanya ada call to action. Subscribe. Jadi kita mau dia beli online. Terus di sini karena kontennya banyak, dia ada quiz, promo. Ini kan biasa kalau biasa orang penyiarnya kayak gini 1, 2, 3, 4. Itu kan biasa. Nah ini karena ini kebanyakan, kita buatnya heavy. Jadi bisa subscribe now, dia produknya apa? Cable, internet TV. Subscribe. Yang terakhir, misalnya itu ada promo. Kalau misalnya subscribe online, ada diskon. Misalnya gitu, kita pokoknya mau supaya orang itu beli online. Oke? Saya maksudnya begitu. Nah, ini satu lagi, misalnya ini cable. Yang di first media sekarang ini dia nggak ngeliatin jadi langsung transparan dilihatin. Nah, Om Family ini Ultimate, Selection Pack, sama Hands-On yang sekarang ada dilihatin tampaknya, dan dia tuh cuma langsung kasih tahu channelnya itu apa aja, HBO, RCTI, apa aja semua langsung kasih tahu. Nanti kita bikin summary, jadi kita summary-in dan kita kasih marketing tags. Marketing tags-nya ini misalnya Om Family itu apa? Ideal buat family and kids. Kalau sekarang itu cuma Home Family, selection-nya apa aja? Nggak dikasih tahu. Mungkin ada customer skill-nya. Ultimate HD, ideal for movie goer. Mereka senang movie, Ultimate HD. SD standard definition-nya berapa, high definition channel-nya berapa, harganya berapa, subscribe. Jadi kita pengen supaya orang mulai subscribe. Nah, di bawahnya, kalau scroll ke bawah, ini ada comparison. Apa bedanya Family Pack sama Ultimate HD? Ini semua channelnya. Kalau sekarang dilihat, cara itu kalau Family diklik baru keluar channelnya, Ultimate diklik baru keluar channelnya, tapi nggak bisa di-compare. Nggak bisa kalau satu screen, nggak bisa lihat dua-duanya. Kita bikin satu screen lihat dua-duanya. Jadi kalau Net Geo, misalnya di HBO, kalau yang Family Pass di Net-On. Istilahnya Net-On itu harus bayar. Bisa bayar, kalau Ultimate udah dapat. Ada shopping cart, di shopping cart penting ordernya apa? Yang kita udah order kita kasih tahu, oke,
setiap boxnya ini ada di sini karena ada desainnya. Kenapa? Gak cuma kayak karena kita ada filter atau apa, ini semuanya ada karena yaitu UX satu ada alasannya kenapa harus bisa. Step 1 nya kita nantinya sama juga nama, email address, kontak nama, that's it. Kita akan nantinya main lagi terus information ada, check out, buy online tetap ada. Ini kenapa? Ini pernah nggak lihat kalau udah beli e-commerce ini kan ada call video, ada call me please. Maksudnya karena orang Indonesia rata-rata buat e-commerce belum banyak yang tahu. Ini masih baru buat e-commerce. Jadi orang Indonesia kalau ini apaan nggak ngerti gitu, ya udah daripada klik continue dia takut, dia klik call me please. Istilahnya call me please. Tapi kita udah dapat datanya. Datanya kita udah dapat. Jadi telesales-nya atau call center-nya di satu level. Itu step 1. Step 2-nya address. Karena kita perlu address buat ngecek apakah coverage-nya ada atau enggak. Jadi satu yang belum ada di First Media website sekarang, installation data. Biasanya kalau udah First Media, ini cara First Media memang First Media juga. Kalau misalnya udah beli, biasa call center yang telepon apa di range data. Ya janjian. Jadi kita mau langsung di sini juga udah ada. Kasih tahu aku maunya tanggal segini, jam segini, langsung. Oke. Terus di sini kalau lagi cover, di sini, nah ini kita kasihnya bukan next. Yang tadi kan yang sebelumnya ini UX jadi gitu. Ini pertama kali continue karena masih ada 2 step lagi. Kalau udah yang ini text-nya ganti namanya 1 more step. Jadi 1 step lagi. Jadi kita udah sebentar lagi mau selesai. Jadi kita pokoknya mau dia supaya selesai cepat. Oke. Kalau udah bayaran. Bayarannya bisa macam-macam, bisa kredit card, basic card, mandiri, atau bank transfer. Terus media nggak boleh COD. Kalau 91 ya COD. Karena yang terima kan kurir. Kita nggak bisa masukin uang itu karena hilangnya kemana. Makanya biasa nggak ada yang COD. Kredit cardnya gimana? Confirm payment. Nah yang keempat thank you. Jadi thank you, setiap kali thank you harus ada yang feedback. Gimana rate service kita? Apakah e-commerce flow-nya bagus? Apakah perlu di-optimize atau apa gitu? Apakah bagus atau jelek? That's it. Itu buat feedback. Oke. Retargeting ini yang produk-produknya menceritain. Targeting itu yang ada yang bilang kalau misalnya step-nya drop, just step 1, 2, 3 di salah satu step drop kita udah dapat email, udah dapat phone number. Okay. Caranya pertama itu buat di produk besoknya kita send email. Kenapa kalian drop dari check-up proses? Mau dilanjutin atau enggak? Lewat email. 3 hari kemudian lewat email juga. Kenapa email yang pertama belum dibalas? Sekarang mau lanjutin atau enggak? Atau telepon kita? Kalau 1 minggu belum dibalas juga, baru call center telepon. 3 minggu call center telepon. Pokoknya sampai beli, baru nggak diganggu. Itu caranya. Ini kan tujuannya apa? Increase conversion rate, orang beli. Jadi gimana caranya supaya orang itu beli begini? Makanya itu kan pertama kali email. Pertama kali kan email nggak langsung telepon. Kalau email kadang-kadang itu sebenarnya pertanyaan mau continue atau enggak. Kalau misalnya dia respons enggak, mau continue, ya udah drop, nggak ada yang lain. Kita masih juga itu mau lanjutin atau enggak, udah. Tapi kalau nggak ada jawaban, kita terus terusin. Jadi dia jawab ada iya atau enggak. Sama kan kalau ada marketing call, kalau jawabnya setengah-setengah di telepon lagi. Tapi jawab ada iya atau enggak. Sampai iya atau enggak, baru di stop. Jadi retargeting satu e-commerce. Kalau yang buat yang Astra Insurance buat kita pakai, buat retargeting baru kita pakai. Ini yang tadi
media, event, desainnya emang jadi yang buat yang desain, orang yang buat desain proyeknya harus diikuti brand lain. Jadi yang tadi yang masalah asuransi namanya masalah asuransi namanya biru kuning. Dia harus ikuti itu biru kuning. Kayak gini kan first media, masalahnya di sini first media color. Dan juga ada merah, ada orange, juga ada hijau, kita macam-macam. Jadi caranya kayak gitu. Ada kayak gitu, kenapa aku taruh footer di sini? Nah ini buat apa? Aplikasi aja. Sampai betul, ini buat apa? Ini ada di program. Ada programnya, nggak sampai dari program itu bisa beberapa program. Ya kenapa di situ ada sinyal? Yang waktu bimbing exam ada nggak cuma satu tim, ada banyak beberapa tim bilang sampai timnya nggak perlu. Nah, ini penting banget, aku bilang. Alasannya buat search engine optimization, karena ini how Google works. Google itu kalau ya, jadi SEO ini saya belum pakai web crawler. Web crawler itu spider itu misalnya crawl website ini. Kalau website yang crawl itu kan kalau sampai di atas itu kan orang harus masuk baru keluar. Crawling ini spider itu bisa langsung crawl. Jadi istilahnya linknya itu lebih banyak, linknya lebih banyak ke website ini di Google. Algoritmanya setahu aku itu kalau lebih banyak link ke website ini, rankingnya lebih naik. Saya begitu. Jadi itu gunanya buat search engine optimization. Apa orang bukan buat CRM, bukan buat bukan. Search engine optimization. Setelahnya begitu. Itu penting itu. Di sini nggak bisa semuanya. Di sini cuma yang ketik-ketik aja. Karena kita ada bagian dari Google lagi namanya submit XML. SEO ada namanya submit terus ada. Misalnya submit XML, jadi website itu setiap website itu ada namanya kalau yang web yang benar. Biasa ada submit.xml. Nah ini filenya biasanya ditaruh di Google, di submit di Google Webmaster, kemudian di Google Webmaster. Jadi ini isinya ini semua pages yang dalam website ini. Jadi langsung kita istilahnya cross Google buat control semua pages di website ini. Kalau ini Webmaster tahu, tapi yang ini sama XML. Kalau Google notification.txt. Oke. Ada satu lagi Google notification.txt itu teks suara yang ditaruh di website. Gunanya istilahnya verify kalau website itu benar-benar website credible. Kan website yang macam-macam yang orang bikin. Oke. Ini yang tadi wireframe-nya, jadi semuanya ada mau family, identity, comparison. Ini juga buat upsell. Ini ada tulisannya add-on, nggak cuma not available. Add-on kalau diklik dia bisa beli lagi. Ini shopping apps-nya buat upsell. Step 1, step 2, step 3. Nih, aku kasih tahu. Pakai color, ini kan salah satu orang yang bakalan bilang tentang desain buat UX. Saya mau kasih tahu ke color, cara pemakaian color. Ya, colornya semua biru. Kenapa pentingnya merah sendiri? Dia berani jawab? Merah pensi. Merah itu artinya apa? Warning. Jadi harusnya di sana harusnya tahu ya gitu. Merah itu adalah warning danger.
potensial. Kenapa di sini linknya kecil, button kontinnya gede? Apa? Yang lebih penting itu betul. Biar kelihatan pokoknya orang nggak bisa klik ini, kliknya pakai kontinnya. Misalnya begitu biar dia lanjutin, dia kita nggak mau dia scroll. Ini coba bayangin. Sekarang kenapa ini buttonnya kamera? Cek availability. Jadi misalnya coverage masukin address, cek availability-nya apa kamera? Apa itu? Error. Cek availability button. Tapi semua buttonnya merah. Kenapa di sini jadi hijau artinya itu benar, hijau itu istilahnya optimis, istilahnya confident. Maka kita hijau, kita mau orang mengisi supaya dia tuh ngerasa alamatnya dia tuh tercover, walaupun belum tentu tercover. Kita mau dipercaya sebelumnya, supaya bisa tadi ya, supaya sudah alamatnya tercover. Soalnya kalau habis ini diklik, habis warna hijau diklik, berubah ini warna merah. Karena ini dia tercover, oke, sukses, berarti tercover. Nah, apapun ini karena lebih warning, lebih catchy, lebih catchy, dan ini baru merah, baru step saja. Jadi even button pun UX ada alasannya. Nah, terus satu lagi tanya kenapa mid help-nya harus di sini aja? Kenapa tadi mid help-nya paling bawah? Dekat button, dekat sama button continue. Kenapa? Karena kalau dia klik, kadang ada error keluar. Karena orang pusing, di errornya seluruh error dari mana, orang nggak bisa kerjain. Kan setiap kali klik ini ada error keluar, klik ini error keluar, orang pusing langsung dia lihat sebelahnya. It help, klik di sini. Selain gitu, jadi UX-nya semua button, semuanya juga harus ada risetnya. Kenapa kita taruh di sini? Kalau misalnya kalau cover klik dia, itu juga ada risetnya. Misalnya kalau dia kalau tinggal cover first media, dia tetap mau ke cover klik dia bisa pencet ini karena kita mau kasih tahu first media. By the way, ada 10 orang di area cover and first media. Kita bisa kasih tahu first media. Jadi 10 orang di daerah misalnya Cawang. Ya udah kita bisa kasih rekomendasi ke first media buat cover Cawang. Ya, buat dari media, buat lagi lagi. Jadi UX-nya bukan buat cuma customer-nya, tapi buat first media juga. Oke. Nah, itu ada juga di sini ada yang tadi ya step-stepnya. Step-stepnya sih kan step berapa itu data highlight itu di step kedua. Breadcrumb harus selalu ada. Selalu ada. Kita kadang-kadang kan kalau melihat kompas dari benar-benar ini kan gerak-gerak kan. Kalau kita enggak mau kasih yang bergerak karena ya kalau misalnya lagi bikin e-commerce begini, orangnya itu harus fokus apa yang dia harus lakuin, harus konsentrasi, nggak boleh hilang kemana-mana. Kalau bergerak tiba-tiba lihat ini apa nih gerak-gerak gitu, terganggu, jadinya dia udah lama pas ingetin ceweknya gitu. Enggak, kita mau supaya reviewnya di situ. Ini payment sama Ustaz Help. Thank you-nya rate. Ini feedback karena UX itu kan evolve, segala yang lebih benar. Jadi pasti kita ambil dari customer, again, UX itu apa? Customer satisfaction. Jadi kalau ada kita nggak tahu yang kita lakuin itu apakah perfect atau
ke average standar. Kayaknya 5 juta ke bawah deh. 5 juta ke bawah C. D itu ya yang poverty, yang miskin. Mungkin nggak ada siapa mungkin. Nah, kalau dibuat target target kemudian sebenarnya kita diajarin juga. Jadi kalau asuransi itu biasanya buat yang mana? Apakah buat orang kaya? Oke. Tapi buat mana? Gak ada ongkos. Gak ada sepeda, gak ada ongkos sama itu. Sepeda A. Oke. Cek di asuransi. Motor. Nah, kalau dia di motor, dia biasanya motornya di asuransi. Orang tuanya ada B atau A, dia biasa asuransi. Tapi kalau orang yang motornya di kredit, sebulan berapa 300.000 atau berapa ya, biasanya nggak ada pakai asuransi. Bisa nggak pakai asuransi? Nggak tahu kenapa. Satu lagi buat yang asuransi namanya risk averse. Risk averse ini psikologi. Risk averse ini psikologi. Istilahnya nggak semua orang itu tahan dengan resiko. Oke, makanya di orang ada yang kerja tahun-tahunan 30 tahun satu perusahaan, ada yang orang yang keluar dari perusahaan bikin perusahaan sendiri, itu lebih beresiko kan. Nah, nggak semua orang bisa tahan resiko. Coba tanya satu-satu, bisa nggak resiko istilahnya meninggal. Oke, pertanyaannya gampang. Dengan orang tahu risk averse atau enggak, pertanyaan gampang. Habis selesai kuliah, membuka perusahaan sendiri dengan uang sendiri, atau bekerja ke orang lain. Ini ekstrim sih, kalau ini ekstrim. Jadi yang nggak peduli resiko, pokoknya hajar terus, nggak peduli dia resikonya apa. Ini kadang-kadang yang resiko, karena kayak misalnya dia beli mobil, nggak tahu lah, pokoknya asuransi mahal, setiap tahun harus bayar berapa, aku nggak perlu asuransi. Aku tahu, pokoknya aku bisa terima asuransi itu ya, kalau mobil tabrakan itu ada perhitungan, bukan mobil tabrakan, rumah kebakar itu ya perhitungan 0,002%. Ini resikonya rumah bakalan kebakar seluruh lantai. Ini adalah formulanya. Jadi kenapa asuransi untung? Itu asuransi bisnis untungin. Misalnya ada 100.000 orang beli asuransi, tidak uang duluan. Habis dapat uang duluan masukin ke bank atau bunga. Nah, dapetin bunga, misalnya ada orang yang ngeklaim, ini cuma 0,02%. Nah, mungkin dari 100.000 yang ngeklaim pasti cuma 2 orang misalnya. Dari bunganya bayar ke sini. Sisanya diambil sendiri. Itu asuransi. Apa asuransi kaya? Cuma segini. Kadang-kadang orang mikir waktu di mobil, enggak lah, aku nggak mungkin tabrakan karena kendaraannya aman, semua aman, nggak perlu pusing. Jadi nggak perlu asuransi. Kadang-kadang ada orang yang, waduh, waktu itu aku pernah tabrakan, trauma. Harus trauma harus bayar bengkelnya, harus lama, nggak ada mobil pengganti semuanya. Jadi ini orang nggak bisa terima resiko. Orang nggak bisa terima resiko, pokoknya aku nggak mau tahu, aku mau bayar, pokoknya semuanya aman. Itu namanya risk averse. Harus kuliah aja, kita berbeda. SMA itu. Hah? SMA
website. Apakah itu yang paling terbaik atau enggak? Misalnya apakah skornya bisa di Facebook? Apakah kita bisa jual beli, asuransinya jual beli, aneh atau enggak? Itu loh. Oke. Setup market media. Itu satu-satu. Objektif untuk sel apa? Ini apa yang mau dijual? Ini mau dijualnya misalnya asuransi. Dan ini penting. Apakah jualannya itu benda atau cuma elektronik? Maksudnya elektronik itu ya asuransi itu benda atau elektronik? Asuransi benda. Benda apa ya? Asuransi benda. Polisi ya, kartunya benda. Sebenarnya itu elektronik. Iya, database. Makanya, jadi kadang-kadang itu kenapa asuransi kita nggak perlu nunggu sampai dikasih, karena ini kalau udah selesai pembayaran elektronik database udah di-on-in. Jadi kita udah terhafal pada saat itu. Biasanya kan kartunya sama polisi kan biar kita di rumah. Tiga, kayak begitu. Tiket mau kredit ini semuanya. Kemudian teknologi ini udah biasa ya. Teknologi satu itu ya orang biasa lebih ke main teknologi atau enggak. Maksudnya pengenalan dia terhadap teknologi itu gimana. Biasa kalau asuransi orang belinya sekali atau berkali-kali. Itu berkali-kali. Ini kan kita ngomongin Astra Ganda Auto. Jadi menurut kalian kalau misalnya dia mobilnya banyak, orang itu asuransi mau berkali-kali. Mobilnya satu cuma satu asuransi. Kalau renewal itu apa? Renewal nomor polisi sama beda. Sama. Berarti renewal itu apakah dia beli sekali atau sekali-kali? Kalau misalnya beli asuransi kan cuma sekali. Pertama kali misalnya beli mobil baru asuransi dari April sampai Maret tahun depan. Satu kan. Kalau renewal mulai lagi dari April tahun depan sampai Maret tahun depan itu dianggap sales lagi atau bukan? Sales lagi. Berarti ini repeatedly atau one stop sekali doang. Setahun sekali, tapi repeated atau one stop. Jadi dari maksudnya begini. Ini gue bisa pakai e-commerce ini tuh sekali doang, seumur hidup atau berkali-kali buat bayar pakai e-commerce ya. Berkali-kali ya, kalau misalnya di Honda, asuransi lain beda. Nah, apa kalau di e-commerce apakah dia terang sensitif IHB? IHB itu 30 menit. Dia bisa claim kalau dia 30 menit buat IHB. Jadi apakah terang sensitif atau enggak? Bisa watchdog apa PBBS-nya dedikan BCA, COD, Berkomoni, PayPal. Apakah perlu PayPal buat asuransi? Secara your store ini apakah khususnya pakai tadi aku bilang apakah pakai Blibli, apakah kita jual asuransi Blibli atau ini website sendiri? Payment gateway-nya itu gimana caranya? Apakah payment gateway-nya langsung dari BCA atau bank transfer atau credit card atau kita nggak mau credit card cuma bank transfer? Itu semuanya harus ada alasannya. Buat di Malaysia itu ada alasannya. Kenapa pilihnya bank transfer dan BCA? Kalau mau COD silakan alasannya apa? COD itu sebenarnya harus ada alasannya. Kalau udah jadi e-commerce-nya
Kalau dia ada komplain, misalnya ada komplain di sosial media, ini nggak harus taruh di PowerPoint ya. Di Finalizer nggak perlu harus taruh di PowerPoint. Tapi ini bakalan pertanyaan-pertanyaan yang ditanya pas lagi present. Kalau misalnya ada orang komplain, gimana? Harus bisa jawab. Misalnya begini, kalau kita misalnya begini. Oke. The objective in e-commerce is always to make more money. Always. Coba begini. Ya. Pertanyaan.
sekian, jadi satu hari dia bayar berapa ratus juta. Bro,